kalimat tidak logis terdapat pada. Nah, kalimat tidak logis ini juga punya nama lain dalam soal-soal UTBK. Ada yang menyebutnya sebagai kalimat yang tidak efektif. Ada juga yang mengatakan sebagai kalimat yang tidak baku. Ya, ini hanya nama lain saja, tetapi maksud atau mau dari soalnya itu sama saja. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya mendapati soal kalimat yang tidak logis? Ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan. Ini adalah 9 syarat sebuah kalimat dikatakan logis atau efektif atau baku. Urutannya ini dari yang paling penting. Yang paling pertama, karena sebuah kalimat itu minimal ada subjek dan predikatnya, jadi kita harus cari tahu dulu sebuah kalimat ini minimal ada subjek dan predikatnya atau tidak. Objek, pelengkap, dan keterangan itu belakangan. Yang penting subjek dan predikat dulu. Oke, jika subjek dan predikatnya sudah ada atau dia sudah memenuhi, kita beralih ke nomor 2. Apakah dia sudah sesuai dengan EYD 5? Nah, untuk di EYD 5 ini, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama yang harus diperhatikan itu ada namanya tanda baca. Yang kedua, selain tanda baca, yang harus adik-adik perhatikan adalah pemakaian huruf. Ya. Nah, untuk tanda baca, biasanya yang bermasalah itu adalah tanda koma, tanda titik, petik 2, titik koma. Kemudian pemakaian huruf yang harus diperhatikan adalah huruf miring atau penggunaan dari huruf kapitalnya. Nah, kemudian yang ketiga, dia itu harus sesuai dengan KBBI. Artinya, setiap kata yang ada di dalam kalimat tersebut haruslah baku. Oke? Nah, yang keempat, apabila dia berada di dalam sebuah paragraf, maka kalimat yang diminta ini harus saling berhubungan atau dia harus saling berkaitan setiap paragrafnya. Kemudian yang kelima, dia itu tidak boleh boros. Maksud dari kalimat yang tidak boleh boros, penulisannya itu harus tepat sasaran, tidak boleh bertele-tele. Mungkin ada kalanya adik-adik pernah mendengar kalimat seperti ini. Saya hanya menyukai sayur saja. Oke, kalimat ini sebenarnya boros. Kata hanya dan saja itu artinya sama. Apa bedanya ketika saya mengatakan, saya hanya menyukai sayur dan saya menyukai sayur saja? Kan tinggal dipilih salah satunya. Kemudian ada yang namanya tidak boleh pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme singkatnya adalah kita sudah tahu maksud dari tulisannya apa, tetapi kita tuliskan kembali. Contoh, sarapan pagi. Sarapan kan memang dilakukan pagi-pagi. Jadi kita tidak perlu menulis, saya sedang sarapan pagi. Cukup saya sedang sarapan. Atau naik ke atas. Naik itu kan tujuannya memang ke atas, bukan ke bawah. Karena akan lain artinya ketika saya mengatakan, saya naik ke atap dan saya naik ke atas atap. Ini artinya sudah berbeda. Saya naik ke atap berarti yang saya pijak adalah atap. Tetapi ketika saya mengatakan, saya naik ke atas atap, berarti apa yang saya pijak di atasnya atap? Oke, itu dua hal yang berbeda, ya. Kemudian, dia tidak boleh bermakna ganda. Bermakna ganda itu maksudnya dia punya artinya yang banyak. Nah, misal saya berikan sebuah kalimat sederhana.
memberitahu kepada Ani. Tanpa ada kalimat awalan, tanpa ada kalimat lanjutan. Cukup kalimat ini saja. Mungkin kalau kita dengar ini adalah kalimat yang sangat umum. Tetapi kalau kita telaah, kata memberitahu. Nah, ini kan dia maknanya bisa ganda. Pertama, tahu yang dimaksud adalah olahan dari kedelai. Atau yang kedua, tahu yang dimaksud adalah informasi. Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna ganda atau ambigu. Nah, kemudian yang kedelapan, diksinya tepat. Diksi adalah kata, ya, atau pemilihan dari sebuah kata. Ada kalanya kata yang mirip, tetapi tidak bisa digunakan dalam kalimat yang sama. Bahkan artinya bisa jauh berbeda. Contoh, ada kata hingga dan sampai. Oke. Dua kata ini sebenarnya mirip, tapi penggunaannya berbeda. Kapan kita menggunakan hingga, kapan kita menggunakan kata sampai. Oke, kata hingga itu digunakan ketika tujuannya jelas atau akhirnya jelas. Contoh, tanggal 1 hingga tanggal 1, mohon maaf, hingga itu digunakan untuk akhir yang tidak jelas. Maaf ya, tadi saya tertukar. Untuk kata sampai, itu yang akhirnya atau yang tujuannya jelas. Contoh penggunaan kata hingga. Dari kecil hingga besar. Kapan dikatakan kecil, kapan dikatakan besar. Nah, berbeda sama kata sampai. Tanggal 1 sampai 5. Nah, itu kan jelas akhirnya atau tujuannya adalah tanggal 5. Nah, dan yang terakhir adalah sebuah kalimat efektif atau kalimat logis, dia itu harus masuk akal. Contohnya, mungkin adik-adik sering menggunakan kalimat ini ketika presentasi. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita mulai presentasinya. Mungkin selama ini kita menggunakannya, oke, benar, tidak ada masalah. Tapi kalau kita telaah baik-baik, bagaimana caranya sebuah waktu dibuang? Ada yang tahu caranya membuang waktu? Nah, itu kan secara kalimat ya, dia tidak bisa dilakukan. Jadi itulah yang dimaksud dengan harus masuk akal. Oke, sekarang kita lihat teksnya. Ada di kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kalimat 1. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat genting dan kompleks. Sekarang kita cari dulu nih subjek predikatnya. Apa predikatnya? Masih merupakan. Masih merupakan apa? Permasalahan narkoba di Indonesia. Oke, subjek dan predikatnya aman. Tanda titik di akhir kalimat. Benar. Kapital di awal kalimat. Oke. Kata Indonesia harus kapital? Oke. Nah, berarti kalimat 1 ini aman. Dia logis. Kita lihat di kalimat 2. Permasalahan ini tidak kunjung menurun, tetapi semakin marak dalam 1 dekade terakhir. Oke. Predikatnya apa? Tidak kunjung menurun. Apa yang tidak kunjung menurun? Permasalahan ini. Subjek predikat, oke. Sekarang kita lihat, ada tanda koma. Ya, ada tanda koma sebelum kata tetapi. Dan itu wajib ada. Nah, kemudian tanda titik di akhir kalimat. Oke. Kapital di awal kalimat. Oke. Jadi kalimat ini baku atau dia logis. Sekarang kita coba lihat di kalimat 3. Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin meningkat saat ini. Apa predikatnya? Semakin meningkat.
Apa yang semakin meningkat? Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Subjek, predikat, ada. Tanda titik di akhir kalimat, oke. Huruf kapital di awal kalimat, oke. Berarti kalimat ini baku, logis atau efektif. Kalimat 4. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Predikatnya apa? Dibuktikan. Apa yang dibuktikan? Hal ini. Subjek predikat ada. Tanda titik aman, huruf kapital aman. Berarti kalimat 4 juga oke. Sekarang kita lihat kalimat 5. Pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin meningkat, beragam polanya, dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Predikatnya ada tidak? Tidak ada. Ini bisa jadi subjek semua. Subjek yang memiliki perluasan. Ada kata yang. Ya. Jadi, jawabannya ada di kalimat 5 atau error karena dia tidak jelas subjek dan predikatnya. Oke. Cara mencarinya tidak perlu adik-adik lihat semuanya. Ya. Yang paling penting adalah subjek predikatnya ada sesuai dengan EYD dan sesuai juga dengan KBBI. Jika 3 itu adik sudah temukan, pindah ke jawaban lain. Yang paling penting 3 hal itu. Oke.